Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriani, NIM 205231205 dari Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian yang dilakukan antara pihak Kerajaan Mataram dan pihak FOC dari Belanda. Hal yang dibahas dalam perundingan adalah pembagian kekuasaan Kesultanan Mataram. Perundingan Giyanti ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Secara umum, isi Perjanjian Giyanti membagi wilayah Mataram menjadi dua, yaitu wilayah di sebelah timur Sungai Opak yang dikuasai oleh Sunan Pakubuwana III dan wilayah di sebelah barat yang diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi yang sekaligus diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwana I. Pada tanggal 22 September 1974 terjadi pertemuan antara Gubernur FOC di Jawa Utara bernama Harting dengan Pangeran Mangkubumi. Perundingan dilakukan secara tertutup dan dihadiri beberapa orang. Mangkubumi didampingi oleh beberapa Natakusuma dan Tumenggung Ronggo. Sedangkan Harting didampingi oleh Breton, Kapten Si Donkel dan W. Vokens. Pertemuan tersebut membahas beberapa hal termasuk mengenai pembagian Mataram. Harting menyatakan bahwa tidak mungkin ada dua pemimpin dalam satu kesultanan, sehingga ia menawarkan Mataram sebelah timur. Namun, Mangkubumi menolaknya. Jalannya pertemuan ini berjalan kurang kondusif karena dua belah pihak saling curiga. Harting kemudian mengusulkan agar Mangkubumi tidak menggunakan gelar Sunan dan menentukan daerah mana saja yang akan dikuasai olehnya. Namun, Mangkubumi keberatan melepas gelar Sunan, karena gelar tersebut sudah diakui oleh rakyatnya. Pertemuan tersebut sempat dihentikan dan diteruskan esok harinya. Baru tanggal 23 September 1754 dicapailah kesepakatan. Pangeran Mangkubumi setuju tidak memakai gelar sultan dan mendapatkan setengah bagian kesultanan. Daerah pantai utara Jawa atau daerah pesisiran yang telah diserahkan pada FOC dikuasai oleh FOC dan setengah bagian ganti rugi atas penguasaan tersebut akan diberikan kepada Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi juga berhak memperoleh setengah pustaka istana. Waktu dan tempat Perjanjian Giyanti. Setelah terjadi kesepahaman antara Pangeran Mangkubumi dan Harting, isi kesepakatan disampaikan kepada Pakubuwana III. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyampaikan surat persetujuannya kepada Mosel yang merupakan Gubernur Jenderal FOC. Perundingan antara Mangkubumi dan Harting pada tanggal 22 dan 23 September 1754 melatar belakangi terjadinya Perjanjian Giyanti. Pada akhirnya, kesepakatan tersebut diresmikan dan ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 di Giyanti. Perjanjian tersebut secara de facto dan de jure menandai berakhirnya Kesultanan Mataram yang sepenuhnya independen. Nama Giyanti diambil dari perjanjian tersebut. Lokasi perjanjian tersebut yaitu Desa Giyanti yang sekarang terletak di Dukuh Karten, Desa Jantiharjo, sebelah tenggara Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah. Dalam Perjanjian Giyanti ada beberapa tokoh yang terlibat dalam Perjanjian Giyanti. Dalam pihak Pangeran Mangkubumi, tokoh yang terlibat dalam perundingan adalah Pangeran Natakusuma dan Tumenggung Ronggo. Sementara dari pihak Harting, ia didampingi oleh Breton, Kapten C. Dolken, dan W. Vokens. Sementara yang bertindak sebagai juru bahasa adalah Pendeta Bastani.
Pada akhirnya, isi perjanjian disepakati oleh Pakubuwono III dan disampaikan pula kepada Mosel selaku Gubernur Jenderal VOC saat itu. Hasil perjanjian Gianti ditandatangani oleh Enar Harting, W. van Ossenberg, J.J. Stanmulder, C. Dolken, dan W. Vonkes dari pihak VOC. Dalam perjanjian Gianti terdapat dampak perjanjian Gianti, yaitu ternyata belum bisa mengakhiri kerusuhan yang terjadi saat itu. Salah satu alasan karena pihak Pangeran Sumbernyawa tidak dilibatkan dalam perundingan. Padahal Pangeran Sumbernyawa menjadi saingan dari Pangeran Mangkubumi dalam memperebutkan kekuasaan Mataram. Pangeran Sumbernyawa pun menganggap bahwa diadakan perjanjian Gianti adalah persekongkolan antara pihak Mangkubumi dan VOC untuk menyingkirkan pihaknya. Kerusuhan dan pemberontakan pun terjadi meski akhirnya berhasil dituntaskan habis. Seperti itu penjelasan saya mengenai perjanjian Gianti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.